kayak di Cina tuh. Mati aja hukumannya nggak ada langsung. lain. Itu paling enak sudah. Paling enak, paling bagus Pak. Betul. Tapi banyak pejabat-pejabat negara yang bilang cukup dimiskinkan saja dia. Gitu ya. Sambo kan kemarin mati, sekarang udah langsung jadi seumur hidup Prof ini. Prof. Itu prediksi saya sudah betul Pak. Saya ngomong dengan mahasiswa saya kuliah. Nanti Sambo di tingkat pengadilan negeri dimatikan hukumannya. Sampai di PT dikuatkan karena PT nggak berani kan. Di Mahkamah Agung nanti berubah dia jadi hukuman seumur hidup. Nanti dia PK. PK pula diubah lagi 20 tahun Pak. Mungkin prediksi saya. Jadi nanti dia minta gerasi sama presiden. Dipotong lagi tinggal 10 tahun. 10 tahun nanti dia jalani dengan kelakuan baik. Kelakuan baik. Kalau setahun diskonnya 50%, berarti 5 tahun dia jalanin Pak. Dan udah dijalani 2 tahun contohnya gitu. Jadi tinggal sisa 3 tahun lagi lepas. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Berarti Prof nggak boleh ngaku kalah ya Prof ya? Ini nggak boleh ngaku kalah atau memang aslinya sudah kalah Prof? Gimana, kita Prof? nggak boleh ngaku kalah Pak. Kenapa? Saya kan cinta Indonesia. Ya, jelas. Saya kan orang Indonesia. Betul Prof. Sarjana hukum sampai profesor saya di Indonesia. Betul. Cuman masalahnya itu kadang-kadang kita lihat manusianya Pak, oknumnya aja yang punya pola pikir yang nggak bagus lah gitu. Nggak bagus tuh banyak Pak. Ini kan masalah lagi ke oknum ya. Iya. Sebenarnya civil law itu sendiri itu kalau oknumnya baik ya bagus-bagus saja. Bagus saja, tetap bagus Pak. Kayak di Belanda. Di Belanda saya baru pulang dari Belanda mungkin 6 bulan yang lalu Pak. Kita di Leiden kalau dulu kita kuliah di Belanda mesti bahasa Belanda Pak. Sekarang kita kuliah di Belanda kata pengantarnya bahasa Inggris Pak sudah. Berarti dia mengikuti zaman kan? Iya, benar. Mengikuti zaman. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat ada di TV hakim ngomongnya bahasa Belanda lancar, bagus Pak, bukan nggak bagus. Tapi kalau lebih bagus kalau dia ngerti bahasa Inggris kan. Soalnya kalau dia keliling dunia ngomong bahasa Belanda nanti nggak laku dia Pak. Yang ngerti cuman orang Belanda aja ya. Tertentu. Prof, ini ada kata-kata yang menarik Prof. Jadi sebetulnya terus Prof itu kemarin waktu kita diskusi dalam pertanggungjawaban pidana itu ada 3 jenis doktrin ya Prof. Iya, itu jadi apa aja itu ya Prof? Jadi dalam hukum pidana Pak ada 2 kelompok Pak. 2 kelompok ya. Atau 2 klaster. Klaster yang pertama bahwa setiap tindak pidana itu mesti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pak. Unsur-unsur tindak pidana. Kelompok kedua adalah doktrin tentang pertanggungjawaban pidana. Doktrin itu mesti tentang pertanggungjawaban pidana. Yang terdiri dari offset, actus reus dan mens rea. Offset, actus reus dan mens rea. Bisa dijelaskan Prof? Jadi offset saya jelaskan. apa, Prof? Kalau misalnya tentang unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwanya mesti bebas Pak. Itulah kalau putusan bebas itu artinya unsur dalam tindak pidana itu tidak terbukti. Tapi kalau misalnya doktrin pertanggungjawaban pidananya tidak terbukti, maka itulah lepas kayak Indosuria. Nah itulah lepas kan. Jadi itu memang betul Pak itu. Nah kebanyakan kita orang awam tuh nggak ngerti Pak kenapa dia bisa dilepas, mungkin disogok atau apa. Padahal kalau dia itu betul-betul dia jalanin secara doktrin itu kebanyakan kejadian begitu. Kenapa kebanyakan kejadian begitu? Ya waktu dia di BAP oleh penyidik kan mungkin penyidik nggak begitu pandai atau bagaimana kan. Jadi itu nggak diperhatiin Pak. Itu offset. Ya, offset. Kalau actus reus itu perbuatan pidana Pak. Perbuatan pidana. Jadi kalau mengacu dari kasus Indosuria? Kalau mengacu pada Indosuria dia tidak terbuktinya masalah doktrin pertanggungjawaban pidana Pak. Jadi dia dilepaskan. Ya. Karena dia tidak ada perbuatan pidananya. Dianggap oleh hakim yang mengadilin waktu itu bahwa dari Indosuria sudah nyicil Pak. Jadi ada itu dianggap satu. Tapi nasabah kan kasihan itu. Ya Pak. itu dianggap oleh hakim yang mengadili itu ada hubungan keperdataan Pak. Maka dia dilepaskan bukan pidana itu. Nah itu kan manusia nih Pak dalam hukum tuh rambutnya sama-sama hitam isinya lain-lain Pak. Iya jelas. Pendapatnya lain-lain kan. Jelas Prof. Maka sekarang ini kalau kebanyakan untuk pihak penyidik polisi dia lebih banyak bertanya pada ahli. Atau manggil ahli Pak. Iya Prof. Dan ahli itu juga kadang-kadang diadunya Pak sama-sama ahli. Jadi
si pelapor pakai ahli A, si terlapor pakai ahli B. Diadu lah depan polisi itu diadu, Pak. Bagus itu, Pak. Jadi kita sama kayak saya ngajar di Filipina, Pak. Kalau saya ngajar di Filipina tuh ngajar S3, Pak. 75% mahasiswanya tanya, Pak. Jadi kalau kita nggak siap ngajar di sana, jangan ngajar, Pak. Nanti semaput kita di depan kelas. Lain kalau kita ngajar di Indonesia. S3, 75% mahasiswa tidak tanya. Loh, berarti orang Filipina lebih kritis dong, Prof? Iya, lebih kritis. Bro? Budaya atau apa, Prof ya? Mungkin manusianya juga, Pak, saya, oknumnya. Tapi masa Indonesia dalam tanda kutip kalah sama Filipina? Sebetulnya tidak kalah, Pak. Iya, sebetulnya tidak kalah. Di atas Filipina. Di atas Filipina. SDM-nya loh ya, Prof? Iya, SDM-nya. Tapi mungkin pada waktu itu, mungkin mahasiswa itu kan kadang ada easy going mahasiswa kan. Ada easy going mahasiswa. Yang penting dapat nilai dan lulus gitu. Yang penting saya dapat doktor. Itu lulus atau lolos, Bro? Saya bercanda itu. Berarti lolos aja pertama. Maka itu kadang-kadang kalau dia sudah lulus S3, Pak, dia tidak ngajar tuh, sayang sekali ilmunya. Berarti dia mungkin tidak menekunin ilmu itu, Pak. Iya. Dan terakhir mens rea. Ya, mens rea itu sudah punya niat, Pak. Niat untuk melakukan kejahatan. Niat saya untuk membunuh you. Wah, Prof, kalau gitu saya mau nanya satu, Prof. Ini lagi rame, Prof. Kemarin tamu saya juga lagi datang yang Miss Universe yang dilecehkan. Yang dilecehkan. Ini mumpung Prof ada di sini nih. Ini katanya dilecehkan itu yang diundang merasa dilecehkan, Prof. Prof, kalau boleh tahu hukumnya di Indonesia itu pelecehan seksual itu apa sih, Prof? Kena pasal berapa sih, Prof? Kayaknya mens rea ini, Prof. Ya, dilecehkan itu dia belum tentu bisa mengadakan hubungan seks kan. Betul. Paling-paling ya dipegang-pegang aja atau diraba-raba gitu kan. Tapi dia merasa dilecehkan, Prof. Ya, ada saksi nggak? Ya, nggak tahu lah. Itu kan setiap orang. Kalau nggak ada saksi nggak bisa jalan itu, Pak. Oh gitu. Jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa sampai ke pengadilan, dileceh-lecehkan aja tuh. Mungkin dia ngomong tuh supaya namanya ngetop juga, Pak. Feeling saya seperti itu ya, Prof ya. Oke, jadi kayaknya ada kan itu lagi-lagi oknum ya, Prof. Iya, itu oknum dan itu pelecehan itu. Ya mestinya ada saksi, Pak, ada bukti. Harus ada saksi. Kata kuncinya harus ada saksi. Selama tidak ada saksi, tidak bisa jalan, Pak. Tidak bisa. Kalau saksi cuma satu aja itu unus testis, Pak. Nah, seorang saksi bukan saksi, Pak. Oke, Prof. Soalnya kemarin itu ada juga kasus satu orang pemilik yayasan sekolah yang ada di Batu Malang. Ya. Nah, itu dia dituduh melecehkan dan korbannya melaporkan semua di podcast ramai sekali satu Indonesia. Akhirnya masuk itu, Prof. Nah, itu gimana itu, Prof itu? Ya, mestinya, kalau Prof tahu kasus itu gitu loh. Mestinya kalau masuk itu berarti ada bukti, ada saksi. Oh, berarti ada saksi ya. Ya. Dan mau masuk itu kan mestinya polisi panggil dulu. Panggil dulu siapa saksinya, siapa buktinya, bagaimana pendapat ahli. Pendapat ahli. Ya, pendapat ahli yang dipanggil oleh polisi. Oh gitu ya, Prof. Ya. Jadi polisi saat ini memang lebih hati-hati, Pak. Lebih hati-hati karena takut juga. Takut juga ya? Ya, soalnya kalau dia kena rapid itu biasanya pindah polisinya, Pak. Ya jelas, dimutasi ya, Prof ya. Mutasi. Itu bagus juga. Bagus juga ya. Harus ada punishment kayak gitu ya, Prof. Kalau nggak gitu kan ngasal aja. Apalagi institusi polisi belakangan kan kena serang terus ini, Prof. Reputasinya namanya. Yang Sambo, Teddy Minahasa, Ahyamuddin. Kayaknya kok kena semua gitu ya. Saya rasa tuh soal kena tuh mungkin waktu rekrutmen, waktu penerimaan itu mungkin kurang hati-hati aja, Pak. Kurang hati-hati ya. Itu kan syaratnya itu kan harus ketat gitu ya, Prof ya. Oke. Prof, berarti hari ini kita ngobrol cukup panjang. Ini kayaknya bisa jadi kuliah singkat ya, Prof ya. Iya. Sebagai penutup, Prof, saya ingin bertanya lagi tentang kalau tadi itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu berarti backgroundnya itu harus ada perbankan. Berarti kalau dia menyalahi aturan ini, maka yang kena OJK yang berhak menuntut gitu ya, Prof. Oke. Terus menurut Prof nih, saya tanya kembali ke kasus Indosuria itu tadi. Masyarakat jengkel, terutama nasabah yang merasa dirugikan oleh Indosuria itu jengkel. Ada chance nggak, Prof, kalau seandainya orang itu ditangkap kembali dan kan mesti ditahan dia kan? Masih. Kan sempat keluar terus akhirnya ditahan lagi ya, Prof ya. Nah, itu
penyidikan terus gitu ya Prof? Nggak, karena ini kan dia sudah dihukum Pak, dia nggak bisa keluar tuh. Sebetulnya kalau saya lihat investasi bodong tuh sudah terlalu banyak Pak di Indonesia. Kenapa banyak? Karena penggemarnya banyak Pak, ibu-ibu. Itu karena 75% tadi itu ya Prof? Iya. Itu ya masalahnya. Ibu-ibu ini kan pokoknya terutama wanita itu kan, ini kan bunganya 12%. Betul. Kalau saya deposito di bank 5% setahun, ini 12% sebulan Pak. Iya benar. Nah jadi yang suka dibohongin itulah. Loh, malah gini Prof, ini opini saya Prof ya. Data saya mungkin kurang banyak. Soalnya kalau ngomong sama Prof harus pakai data ini soalnya. Tapi karena saya ini kan influencer ya Prof, saya cukup banyak terima masukan. Justru yang paling banyak kena investasi bodong adalah orang-orang yang kerja di perbankan Prof. Karena mereka itu kan compare Prof. Bukan Pak. Di bunga di perbankan itu kecil, di sini lebih gede. Bukan Pak, yang banyak itu wanita Pak. Justru wanita ya Prof? Wanita. Ini valid ini ya Pak? Iya valid Pak. Saya kasusnya asuransi jiwa saya. Betul. Saya gugat Pak. Yang Beni Cokmo itu. Betul. Saya gugat dan menang tuh. Gitu. Tahun 80 klien saya itu semuanya wanita Pak. Ya ampun. Itu baru dari sisi saya aja. Ya. Sebetulnya sudah mau damai itu Pak. Ya. Mau damai, mau dikasih sertifikat, mau dikasih tanah. Tapi tanahnya di 3 raksasana. Mungkin dia waktu dia belinya itu 5.000, dijualnya 500.000. Jadi akal-akalan nipu itu Pak. Itu ya. Sama kayak kalau tindak pidana korupsi Pak. Iya. Kalau pendapat saya kita samakan aja kayak di Cina tuh. Mati aja hukumannya nggak ada. Langsung itu paling enak sudah. Paling enak, paling bagus Pak. Betul. Tapi banyak pejabat-pejabat negara yang bilang cukup dimiskinkan saja dia. Gitu ya. Iya. Ini profesor ini kan kasusnya saya Sambo kan kemarin mati, sekarang udah langsung jadi seumur hidup Prof ini Prof. Itu prediksi saya sudah betul Pak. Saya ngomong dengan dengan mahasiswa saya kuliah. Nanti Sambo di tingkat pengadilan negeri dimatikan hukumannya. Sampai di PT dikuatkan karena PT nggak berani kan. Di Mahkamah Agung nanti berubah dia jadi hukuman seumur hidup. Nanti dia PK pula diubah lagi 20 tahun Pak, mungkin prediksi saya. Catat ya, ini di menit keberapa ya kata-kata profesor ya. Jadi kalau dia di PK nanti divonis diturunkan jadi 20 tahun. Apa ini gara-gara civil law sama common law itu? Iya, civil law itu. Lagi-lagi civil law. Jadi nanti dia minta gerasi sama presiden. Dipotong lagi tinggal 10 tahun. 10 tahun nanti dia jalani dengan kelakuan baik. Kelakuan baik. Dia jalanin kalau setahun diskonnya 50%, berarti 5 tahun dia jalanin Pak. Dan udah dijalani 2 tahun contohnya gitu. Jadi sisa 3 tahun lagi lepas. Guys, kita buktikan apakah kata-kata Profesor Suhandi Cahaya mengenai studi itu kasus. Prediksi saya. Prediksi ya dari Profesor, benar atau tidak? Kalau benar, wah ini podcast bisa bakal booming banget ini nanti. Tapi yang pertama sudah betul Pak. Sudah benar itu. Iya, dari mati saya bilang turun dia seumur hidup. Wah keren, analisanya Prof ini keren banget ini. Prof kayaknya ini nggak cukup ngobrol sekali. Kita bisa lanjutkan next time. Boleh ya, next time boleh. Intinya saya seneng banget ngobrol sama Prof ini. Cara yang lagi ngetren apa Pak? Wah iya betul. Kalau nanti misalnya kita jadi studi kasus ya Prof ya. Kayak di London tuh lagi ngetren gimana wanita yang sudah nggak perawan bisa beli perawan. Itu kan keren itu Prof ya. Kan banyak penggemarnya, banyak yang mau. Banyak yang mau, betul Prof. Prof Suhandi kayaknya thank you banget hari ini udah mampir ke Level Up. Saya percaya subscriber kita semoga yang 75% tadi itu yang punya keinginan untuk maju, untuk level up Prof. Semoga juga bisa level up gara-gara konten itu ada game mengatakan Pak, lifelong learning atau lifelong education atau we never too old to learn Pak. Sepanjang itu mereka analisis, mereka ikutin pasti pandai Pak. Keren. Kalau nggak ikutin ya tetap aja begitu aja. Terima kasih Prof sudah hadir di Level Up. Sukses untuk kita semua dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih.